Berfirmanlah itu sebab aku nyatakanlah kepada aku jiwa aku yang kasihkannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus lebih lagi menyembah Tuhan. Mari mengatakan bahwa kita lebih mengenal Tuhan lebih dari siapapun. Mungkin dalam hari-hari ini banyak kekurangan kita, karena kita belum tahu siapa kita. Saat ini mari kita bersyukur lagi bahwa Tuhan peduli atas segala apa yang telah kita alami bersama. Itu mari Bapak angkat pujian ini dan mengatakan Bapa aku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hati satu masa lalu. Masa lalu engkau tetap memilihku, bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Percaya aku percaya karya yang mustahil bagiku, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti aturanmu, bukan setia sampai akhir hidup.
lebih dari siapapun tentang kamu, ceritamu dan isi hati. Tak peduli masa lalu, engkau tetap pemilikku, akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, rasaku lemah. Kini aku berserah pada rancanganmu ikuti hatiku, bukan setia sampai akhir. Aku percaya kini aku percaya tiada yang mustahil kuasamu kuatkanmu, rasaku lemah. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, rasaku lemah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan sepanjang minggu Tuhan. Kami boleh mati Tuhan, kami berdatang kepada Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan dalam ibadah kami. Engkau menguasai setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, pelayanan mereka Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau dipermuliakan Tuhan, dan nama-Mu Tuhan disenangkan Bapa. Terima kasih Bapa
untuk setiap kegiatan kami, untuk setiap jemaat Tuhan. Kami minta Roh-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan dipenuhi Tuhan, dipuaskan Tuhan, dan Engkau terus Tuhan memberkati kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, Tuhan membuat hamba-Mu Tuhan yang membagikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu Tuhan yang dibagikan Tuhan, karena bukan dari kuat gagahnya Tuhan, bukan dari kepintarannya, bukan dari kehebatannya Bapa, tapi benar-benar Kau Tuhan mau berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Silakan. Ya, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian buat Tuhan, mengatakan kami datang bawa pujian. Mari berkata Tuhan, datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebesaran. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, bersatulah ditinggikan di atas segalanya. Gloria, bersatulah ditinggikan pujian. Gloria, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, bersatulah ditinggikan di atas segalanya. Gloria, bersatulah ditinggikan pujian. Gloria, Gloria, bersatulah ditinggikan di atas segalanya. Gloria, bersatulah ditinggikan pujian. Gloria, pujian. Gloria, pujian. Gloria. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian ini, dan di akhir pujian nanti saya minta kesediaan evangelis Rian untuk membawakan kita dalam doa bersama. Dan untuk itu mari kita angkat pujian Tuhan Bapa Engkau sungguh baik.
kesembuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, hidup aku benar. Ku berterima kasih berkat Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Engkau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Suara dia kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Engkau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia.
Benar Tuhan, besar setiamu, pertolonganmu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat pertolongan dalam kehidupan kami Bapa. Tak sanggup kami untuk membalas setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hingga saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji dan nama Engkau. Bapa, pada saat siang hari ini karena mengumpulkan persembahan kami, biarlah Kau terima persembahan yang baik bersama dengan hal di hadapan Tuhan. Tak dapat dibandingkan Tuhan kasih-Mu berkat dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah setiap persembahan yang telah kami beri Bapa, agar itu menjadi berkat bagi gerejanya Bapa, berkat juga bagi jemaat tempat ini. Biarlah Kau berkati terus kami Bapa, 10 kali lipat, 20, 50, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan yang baik, sebenarnya kami tidak membuka kesempatan kami, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita pujian masuk ke Gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Hatiku hari ini hanya Tuhan, ku bersumpah pada Dia. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Hatiku hari ini hanya Tuhan, bersumpah sampai Jadirankanku, oh jadirankanku, bukan suara jadirankanku, oh jadirankanku, oh jadirankanku, bukan suara jadirankanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, alamatnya dengan pujian. Hatiku hari ini hanya Tuhan, ku berserah jadirankanku, oh jadirankanku, ku berserah jadirankanku, oh jadirankanku, oh jadirankanku, ku berserah jadirankanku, oh jadirankanku. Jadirankanku, oh jadirankanku, oh jadirankanku, ku berserah puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masakannya sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita pada saat ini. Dan sembari itu kita angkat pujian buat Tuhan yang mengatakan kehidupan dan anugerah. Bukan karena anugerah Tuhan ini pada saat ini kita tidak bisa sampai pada saat ini, kita tidak bisa bersama-sama pada saat ini. Sampai pertolongan Tuhan kita dipersampaikan pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari angkat pujian ini, katakan hidup karena kita. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun yang mampu mengangkat
Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini atas kemurahan Tuhan masih memberikan kita kesempatan setelah sepanjang minggu kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita dan kita bisa melewatinya dan kita bisa melihat bahwa ada kebaikan dan anugerah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kiranya apa yang sudah kita nikmati sepanjang minggu ini kita bisa mensyukuri itu. Ya. Nah, jadi kiranya apapun itu, ya,
Apapun itu yang sudah kita nikmati hari ini, dan kiranya hari ini memberikan satu makna kehidupan, memberikan satu manfaat yang bisa kita lalui. Dan kiranya sepanjang hari Minggu ini ya, kita masih menikmati berkat kasih cemburuan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau melihat gambar di depan, apa yang terpikirkan bagi kita? Wah, udah tahu ini. Ya, pasti udah tahu ini apa mau disampaikan begitu ya. Ya, kita buka dulu Alkitab kita dari Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13. Ya, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Oke, kita akan baca secara responsoria ayat ini dari 1 sampai 9. Saya nanti ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nah, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Puji Tuhan. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan akarnya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah datang hari layu dia kering karena tidak ada. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati. Dan sebagian yang di tanah yang baik lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Bahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik pembicaraan kita hari ini adalah penabur. Agak waras ya kali ini ya, agak waras gitu ya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini adalah penabur. Ya, Ibu Saudaraku sekalian, kalau Bapak Ibu melihat bahwa sepertinya kalau kita sudah membaca firman ini, kalau kita sudah membaca ayat ini, kita sudah tahu endingnya kemana. Ya, pasti yang akan dibicarakan tentang, biasanya apa yang dibicarakan tentang ayat ini? Hah? Apa? Oh, berkat, haleluya. Ya. Tetapi mari dulu kita lihat fokus pembahasan kita. Ya, apa yang kita bahas hari ini? Yang pertama, sebenarnya penabur itu apa? Bapak Ibu kalau mencari-cari di kamus, itu arti penabur itu nggak ada. Saya coba cari kemarin tuh KBBI lah, Wikipedia dan segala macam, nggak dapat. Pengertian penabur itu nggak ada. Lalu kita akan nanti coba lihat tentang konteks bacaan itu, lalu alasan seseorang penabur menabur. Lalu konsep seorang penabur jika ingin menabur. Korelasi ayat dalam konteks bacaan, lalu makna serta aplikasi dalam kehidupan orang percaya pada masa kini. Lalu sampai pada akhir kesimpulan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, orang biasanya sudah tahu ujungnya. Orang biasanya sudah tahu ini arahnya kemana nih. Orang biasanya sudah tahu, wah ini mah tentang firman, ini mah tentang bagaimana orang menerima firman, ini mah bagaimana orang melihat tentang perspektif terkait dengan taburan itu. Lalu kita mulai mengartikan bahwa taburan itu firman, lalu penabur itu Yesus dan segala macam. Lalu kita mulai membuat satu perspektif, lalu kita mulai membuat persepsi terkait dengan ayat firman Tuhan ini. Dan juga begitu banyak kalau kita melihat dari seluruh buku-buku yang tertulis tentang ini, maka selalu yang berbicara adalah yang
fokus mereka itu adalah dari taburannya. Mereka selalu fokus dengan apa yang ditabur. Selalu fokusnya di situ. Lalu ada banyak para pembicara yang berkhotbah selalu fokusnya. Dulu selalu saya dengar itu. Di masa masih saya belum aktif pelayanan, saya masih orang yang bandel dan segala macam. Dan selalu fokusnya adalah pasti di taburan. Pasti di benihnya yang selalu fokusnya. Ya, tetapi pernahkah kita melihat dari perspektif penabur? Pernahkah kita melihat dari perspektif yang menabur itu sendiri? Kenapa kita selalu fokus dengan taburan? Ya, ada kalanya kita selalu terfokus di sana, di taburannya, di benihnya, tetapi kita lupa siapa yang menabur benih itu. Kita lupa siapa yang melakukan, siapa yang menanam, siapa yang menyebar. Karena benih itu tidak akan bisa tersebar kalau tidak ada yang menyebar. Nah, sehingga maka pembicaraan kita hari ini, topik yang kita bahas hari ini adalah kita lihat dari perspektifnya si penabur. Jadi kita tidak lihat dari taburannya, kita tidak lihat dari benihnya, kita tidak lihat dari tanahnya. Tetapi kita lihat dari sisi penabur. Ya, sudah banyaklah kita dengarkan yang namanya ada tanah, ada di pinggir jalan, ada di batu-batu, ada di semak duri, ada di tanah. Udah banyaklah kita dengar itu. Ya, tetapi mari kita lihat sisi penabur. Ya, mari kita lihat dari sisi penabur. Nah, yang pertama, sebenarnya penabur itu apa? Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia Sehari-hari, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Penabur itu diperspektifkan apa? Seperti ini. Seseorang memiliki profesi atau pekerjaan sebagai petani. Bahasa Indonesia Sehari-hari itu, dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, penabur itu diperspektifkan adalah sebagai petani. Lalu ada yang kedua, ternyata penabur itu adalah alat yang digunakan untuk menabur benih. Seperti traktor. Pernah lihat traktor ya? Ya, pernah lihat traktor gitu. Nah, jadi ada dua perspektif yang diberikan satu sumber kepada kita bahwa penabur itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ya, yang pertama itu petani, yang kedua mesin. Ya, tuh. Lalu sebenarnya konteks bacaannya apa? Ya, kita lihat sedikit konteks dari bacaan ini. Nah, dalam satu waktu Yesus sedang berjalan nih bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Dan tiba di satu tempat yaitu danau, tetapi tak disangka ternyata lihat yang saya garis bawahi, yang saya bedain warnanya, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Artinya, ya, dalam perjalanan yang dilalui oleh Yesus menuju ke danau itu, satu demi satu ada orang yang mengikuti dia. Satu demi satu ada orang yang mengikuti dia dari belakang. Ya. Nah, dalam perjalanan tersebut, ya, sehingga Yesus dengan gercepnya mengajar mereka dengan firman Tuhan yang dimulai dengan perumpamaan. Jadi dia memulai dengan perumpamaan, dia memulai dengan contoh. Ibaratai ke duma-duma. Ibe duma-duma ke nifahalnya. Jadi dia memberikan contoh kepada yang diajar. Memberikan satu pemahaman yang berbeda dari yang mengikuti dia. Nah, ini ya. Kalau dalam perspektif kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya alasan seorang penabur menabur itu karena apa? Kenapa penabur itu menabur? Dia menghasilkan. Kenapa penabur menabur? Biar ada kerjaan.
Kenapa penabur itu menabur? Hah? Hah? Mengolah lahan supaya ada tulayan. Ya? Alasan penabur menabur karena tuntutan profesi. Ya, karena tuntutan profesi sebagai petani. Yang kedua, karena ingin menikmati hasil dari tuayan dari yang ditabur. Karena supaya kehidupan terus berlanjut. Karena kalau dia tidak menabur, tidak ada benih yang tumbuh, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Maka alasan yang paling objektif bagi seorang penabur, kenapa dia menabur? Ya karena ini. Dia sebagai petani, ya skillnya di situ dan dia sudah mendalami itu, maka dia harus menabur. Sehingga seorang petani harus menabur. Sehingga seorang petani di ladang harus bertani menabur. Seorang petani padi harus menabur padi. Harus menanam padi. Seorang petani buah harus menabur benih atau biji. Jadi ini tuntutan dari dirinya sebagai seorang yang bertani, seorang yang berkebun. Maka alasan yang saya ketahui, yang pertama itu adalah karena tuntutan profesi sebagai seorang petani. Lalu karena ingin menikmati hasil dari tuayan dari yang ditabur. Jadi kalau ini tumbuh, kalau ini berkembang, kalau ini sukses, ini bisa saya nikmati. Dijual bisa dapat uang. Ya. Dan yang pastinya yang ketiga adalah supaya kehidupan terus berlanjut. Karena kalau tidak bertani, kalau tidak ada yang dikerjakan, maka lapar. Tidak ada uang, tidak ada untuk bayar uang sekolah anak-anak. Sehingga ini akan terus berlanjut. Ya, makanya kalau petani padi, petani beras itu kalau sudah hujan, menangislah mereka. Apalagi di musim hujan ini, wah luar biasa. Ya. Nah, permasalahannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini penabur sepertinya tidak ada konsep sama sekali. Penabur ini nggak ada konsep sama sekali, karena di ayat ketiga dan keempat dia mengatakan begini, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah. Sepertinya petani yang kita lihat di sini, seorang penabur yang kita lihat di sini, nggak punya konsep sama sekali. Ini konsepnya apa? Cuma nabur gitu doang. Ya, dilempar aja, terserah itu mau ngomongnya terserah. Sepertinya tak punya konsep si penabur yang kita lihat di sini. Oke. Nah, konsep seorang penabur jika ingin menabur, yang pertama adalah pastinya memilih benih yang baik. Kita percaya pasti benih yang baik nih yang ditabur, ya kan? Lalu yang kedua memilih tanah ya. Nah ini ditabur kok kemana-mana. Orang kalau menabur itu cari tanah yang bagus gitu loh. Kok malah tinggal lempar doang? Ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di pinggir jalan. Makanya saya mengatakan ini petani nggak punya konsep, ini penabur nggak punya konsep. Karena kenapa? Dia memilih benih yang baik, tapi dia tidak memilih tanah yang baik. Ini kan jadi taburan sia-sia ini. Ini taburannya sia-sia. Yang jatuh di jalan nunggu sih, tapi nggak bisa dinikmatin hasilnya. Yang jatuh di pinggir di semak duri nunggu sih, cuma nggak bisa dinikmati. Kalaupun tumbuh itu bunuh diri, masuk di semak duri. Ya, hasilnya dinikmati, masuk berdarah-darah, keluar pun berdarah-darah.
nggak punya konsep sama sekali nih orang di sana. Si penabur ini nggak punya konsep sama sekali karena memilih benih yang baik, tapi tidak memilih tanah yang baik. Oh, cuma ditabur doang, cuma dilempar doang ke tanah tuh, terserah tuh mau dia kemana terserah. Maka kalau misalnya kita memilih benih yang baik dan tanah yang baik, maka kita akan menghasilkan tuayannya baik. Lah kalau jatuh di pinggir jalan, hasilnya dinikmati nggak nih Pak Guru? Yang jelas dia katakan ada burung yang lewat. Kalau jatuh di tanah berbatu, nggak bisa juga dinikmati. Dari 4 tanah hanya 1 yang bisa dinikmati. Ini tuh namanya random, ngasal gitu. Oh, si penabur ini karakternya seperti ini. Sepertinya kan kita berpikir seperti itu kan? Seolah-olah secara harafiah kita berpikir seperti itu. Ini penabur nggak punya konsep, ini penabur nggak punya otak gitu. Ini penabur ini bodoh banget gitu loh. Orang kalau kita ini manusia, cari apa yang menguntungkan kita, jangan menabur di tempat yang merugikan. Ini kan menyia-nyiakan uang, menyia-nyiakan tenaga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang sudah saya sajikan dari atas itu, seolah-olah kita berpikir ini penabur ngapain sih? Lu ngapain sih sebenarnya? Ini ngapain sih si penabur? Nggak ada kerjaan. Lagi gabut di rumah sehingga keluar dari rumah lalu bawa benih gitu nabur doang. Ini apa? Lagi ini karena lagi gabut ya udahlah. Biar ada kerjaan gitu, biar ada aktivitas, lalu kita keluar dari rumah, lalu kita lempar aja tuh benih. Random banget, tau gak sih? Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita lupa satu hal. Penabur ini keluar dari rumah. Ini bukan pesan main-main. Dia menabur itu bukan pesan yang main-main. Ya. Makanya ketika kalau kita baca ayat seterusnya itu, ketika murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, kenapa kamu berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Maka Yesus mengatakan kepada mereka, Tuhan mengaruniakan kepadamu untuk mengerti, tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari ayat yang kita baca, dari apa yang sudah saya jelaskan dari atas tentang bagaimana karakter si penabur ini, kalau kita memikirkan secara harafiah, kalau kita memikirkan secara manusiawi, tidak punya konsep, tidak punya sesuatu yang sudah dirancang dari awal, maka kita akan berpikir bahwa si penabur ini sia-sia saja itu menabur. Nggak ada gunanya. Sehingga kita melihat bahwa si penabur ini ngapain sih lu? Ngapain sih menabur begitu? Ngapain sih capek-capekin? Kan sia-sia semuanya. Kalau kita berpikir secara manusiawi, tapi ingat, ya, pemikiran Tuhan tidak pernah tertebak. Kita tidak bisa menebak pemikiran Tuhan karena itu perumpamaan. Tapi di dalam perumpamaan itu ada pesan mendalam yang sedang Tuhan sampaikan kepada para pendengarnya dan kepada para murid-muridnya. Murid-muridnya saja tidak mengerti. Lalu kita mengatakan, oh ada artinya kok, ada ayat yang di bawah. Yes, kita kan hanya paham bahwa itu yang ditabur firman kan. Tapi ada nggak perspektif yang lain dari situ? Nah, saya mau mengungkapkan perspektif itu. Apakah itu hanya sekedar bahwa bagaimana orang menerima firman? Sehingga akan berbuah menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Lalu kita akan mengatakan, oh firman yang kita terima harus bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat. No, bukan itu puncak dari pesan ini. Ya. Kita lihat yang pertama. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang dimaksud
di sana, penabur yang dimaksud di sana adalah udah pasti siapa? Yesus. Udah kita tahu ya. Penabur yang dimaksud di sana adalah Yesus. Tetapi pada hakikatnya perumpamaan yang sedang Tuhan sampaikan kepada para pendengar dan para murid itu adalah yang Yesus sampaikan kepada mereka adalah mengadaptasi dari dirinya sendiri. Dia mengadaptasi perumpamaan itu tentang dirinya. Jadi itu adaptasi dari dirinya sendiri. Ya, Yesus sebagai firman turun ke bumi untuk Yesus menabur tidak pilih tanah kan? Iya enggak? Yesus enggak pilih tanah. Oh saya di yang baik aja. Enggak. Yesus turun ke bumi itu random. Dia enggak datang hanya kepada orang benar. Dia enggak hanya datang kepada orang-orang yang sudah paham firman. Dia tidak datang kepada imam-imam. Dia tidak datang kepada orang-orang Farisi. Dia tidak datang kepada orang yang begitu paham kebenaran firman. Tetapi dia datang untuk semua orang. Sehingga perumpamaan itu mengadaptasi dirinya. Dia lempar aja. Dia enggak memilih tanah. Yang penting dia lempar aja. Artinya taburan yang Yesus sampaikan itu, taburan yang Yesus lemparkan itu, taburan yang Tuhan lemparkan itu tidak hanya untuk satu tanah saja, tetapi semua tanah, semua bentuk tanah, semua kondisi tanah, semua keadaan tanah, dia lempar tuh. Yesus datang kepada bukan hanya kepada orang benar, bukan kepada orang sakit, tetapi Yesus datang kepada orang yang perumpamaan yang disampaikan Yesus itu adalah adaptasi dirinya sendiri. Orang-orang yang datang dan mendengarkan berbondong-bondong datang kepada dia itu nggak ngerti. Sehingga Yesus mengadaptasi, ini loh buat tabur. Nah, saya juga datang kepada kalian, cuma permasalahannya adalah kalian itu datang ini untuk saya atau untuk apa? Oke, saya hadir di ibadah kalian. Cuma kalian hadir di ibadah mau ngapain? Hah? Saya datang kepada kalian, di hati kalian, di hidup kalian. Gua datang. Masalahnya ketika kita datang ibadah itu ngapain? Tujuannya apa? Yang kita adaptasi itu apa? Kita mengadaptasi diri kita sendiri atau kita mengadaptasi Tuhan dalam karakter hidup kita. Sehingga kita begitu paham dan sadar bahwa oke, hari ini saya mau beribadah karena ada karakter Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bertemu dengan di rumahnya. Saya mau bersekutu di rumahnya. Puji Tuhan. Jadi perumpamaan itu adalah adaptasi dari dirinya sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 apa yang dia katakan? Masya Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Allah. Yang ditaburkan apa? Yang turun ke bawah? Firman. Firman itu adalah exactly. Jadi itu adalah adaptasi dari dirinya sendiri. Dia sedang mengumpamakan dirinya, wah turun, nggak ke atas, turun. Turun di mana? Turun ke semua tanah, turun ke semua manusia. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh semua. Ya. Jadi Yesus yang dari tahta maha tinggi itu dia turun ke semua orang. Taburan yang disampaikan itu Tuhan sampaikan kepada para pendengarnya pada saat itu. Nih, ditabur, ngerti enggak? Terima enggak nih? Taburan itu. Penabur sedang menceritakan melalui perumpamaan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan tentang sifat dan karakter orang yang menerima firman Tuhan, baik secara visual maupun juga secara verbal. Ya. Siapa yang menerima Yesus?
dan firman-Nya, serta bagaimana reaksinya? Apa reaksi orang-orang pada saat itu ketika mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Allah? Apa reaksi mereka? Wah, sesat. Wah, bidat. Wah, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Wah. Baru saja pertama kali dia datang di Nazaret, lalu dia mengatakan bahwa firman Tuhan ini telah tergenapi. Apa yang dilakukan? Ketika dia membaca surat Yesaya di dalam sinagog, lalu dia mengatakan dengan tegas, maka pada hari ini firman Tuhan ini genap. Apa yang dilakukan orang-orang pada saat itu? Hah? Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus. Lalu orang-orang menyeret dia keluar, lalu ingin membuang dia ke bahu atau ke jurang. Tetapi puji Tuhan, dia tidak, dia menyelinap dan dia langsung pergi. Oh, bayangkan, ingat diterima tuh firman, reaksinya apa? Ingin membunuh Yesus. Lalu ketika orang mendengar firman, ketika orang menerima firman, ketika orang menerima Yesus, sifat dan karakternya seperti apa? Apakah berubah atau enggak? Ketika benih itu jatuh, ketika penabur menabur benih itu, bagaimana karakter tanahnya? Bagaimana karakter tanahnya? Ada yang terima bertumbuh lalu binasa, ada yang terima lalu hilang, ada yang terima tapi dihimpit lalu mati, tapi ada yang terima dan itu bertumbuh dan berbuah. Lalu ketika orang menerima firman, lalu ketika khotbah disampaikan, lalu bagaimana tuh karakter kita? Apakah kita berubah atau justru wah besar tuh, wah parah si pendeta ini, wah nggak bisa tuh begini, wah akhirnya kita mulai ngedumel, kita mulai nggak terima, kita mulai sedikit demi sedikit kita mundur. Maka penabur yang menabur benih itu sedang mengatakan, gimana karakter kalian? Gimana sifat kalian ketika menerima firman? Bagaimana sifat dan karakter kalian ketika menerima Yesus? Bagaimana sifat dan karakter kalian ketika kalian menerima Tuhan? Apakah kalian berubah? Atau justru ada sesuatu ketika kalian mengikuti aku, ketika kalian berbondong-bondong datang, apa yang kalian inginkan? Jangan-jangan kalian tidak pernah berubah, tetapi kalian masih dalam sifat dan karakter kalian. Jangan-jangan justru kalian mengatakan, oh kita akan berbondong-bondong karena dia penyelamat kita, karena dia raja kita, dia yang akan mengangkat kita dari penjajahan Romawi. Dialah raja kita. Jangan-jangan karena itu. Tetapi Tuhan tidak butuh itu. Karena dia butuh karaktermu berubah. Dia butuh sifatmu berubah. Dia butuh tanah itu berubah. Kalau bisa, ketika jatuh di pinggir jalan, jangan sampai ada burung yang memakan. Ketika jatuh di tanah berbatu, batunya disingkirkan, lalu jatuh di tanah yang baik. Ketika jatuh di tanah berduri, durinya disingkirkan, bukan malah dihimpit. Jangan-jangan di antara kalian yang sedang mengikut aku hari ini dan mendengarkan aku, maka jangan-jangan apa yang sudah kusampaikan, jangan-jangan pun kehadiranku, kalian hanya menaruh aku di pinggir jalan. Jangan-jangan kalian hanya menaruh aku di atas batu. Jangan-jangan kalian ada di situ bersama dengan aku, tapi itu ada di dalam semak berduri. Bapak Ibu, sudahkah kita berubah? Ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat hidupku, ketika kita mengakui bahwa dia Yesus adalah Tuhan kita, kira-kira sudahkah kita berubah? Penabur sedang menegaskan bahwa apakah orang-orang yang mengikut dia benar-benar memiliki koneksi dengan firman Tuhan atau justru ada hal lain. Ya, perumpamaan ini lebih tegasnya berbicara tentang koneksi atau hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini benih yang
atas itu. Ketika firman itu ditaburkan, ketika firman itu turun, ketika firman yang bersama-sama dengan Allah itu, dan firman itu adalah Allah, lalu turun ke dalam dunia, turun ke bumi. Ini tidak hanya sekedar menceritakan tentang kehadirannya bagi manusia, tetapi bagaimana bisa manusia itu membangun konektivitas kepada Allah. Ini tidak hanya kita sekedar menerima perumpamaan-perumpamaan. Ini tidak hanya sekedar kita menerima khotbah di bukit. Ini tidak hanya sekedar kita mengimani akan kematiannya di kayu salib. Tetapi ketika kita menerima Yesus itu, ketika Yesus itu hadir dan tertanam dalam hidup kita, maka konektivitas itu harus lebih diutamakan. Permasalahannya adalah apakah manusia terkoneksi dengan Tuhan? Apakah manusia itu terkoneksi dengan Allah? Jangan-jangan koneksinya putus. Karena Adam dan Hawa juga pernah melakukan itu. Koneksinya putus. Jadi perumpamaan ini berbicara tentang konektivitas. Koneksi. Terkonek. Kalau terkonek itu kan nyambung. Ya. Justru manusia sekarang itu gak nyambung. Koneksinya putus. Wifi-nya putus. Nggak ada koneksi. Tapi merasa ada koneksi. Merasa ada orang dalam. Ya. Jadi firman. Kisah tentang penabur. Ini Yesus sedang menceritakan. Mengadaptasi dirinya sendiri. Ya. Dia sedang mengatakan, kita ada koneksi nggak? Lu connect nggak sama gue nih? Lu ngerti nggak maksud gue? Kalau kamu nggak ngerti berarti ini kita nggak terkoneksi. Koneksi kita agak bahaya. Ya? Bahkan murid-muridnya sendiri nggak ngerti. Murid-muridnya sendiri nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ya, sudahkah kita terkoneksi? Sudahkah kita berubah? Ya, sudahkah kita menerima firman yang turun ke bumi itu? Yang nanti sebentar lagi kita akan memperingati ya, hari kematiannya di kayu salib. Ya, sudahkah kita menerima itu? Jangan-jangan kita sedang terbuai. Ya. Jangan-jangan koneksi kita putus. Atau jangan-jangan justru karakter kita tidak pernah berubah. Ya. Lalu bagaimana kita memaknai itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku sekalian, Yesus itu tidak memilih tempat yang baik saja, tetapi random. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Masih kita memilih-milih? Yesus tidak pernah milih-milih. Kehadiran Tuhan tidak pernah milih-milih. Dia nggak hanya datang kepada orang yang hebat-hebat, tetapi dia juga datang kepada orang yang dosanya paling keji. Dia itu datang kepada semua orang. Dia tidak hanya datang kepada guru. Dia tidak hanya datang kepada pendeta, gembala. Dia tidak hanya datang kepada orang yang rajin ke sinagog atau ke ibadah. Dia juga datang kepada orang-orang yang kerasukan setan. Bahkan di Gerasa pun, itu yang dikatakan kerasukan paling kecil, dia datang ke sana. Tapi hari ini, ya, ada begitu yang mengatakan dirinya hamba Tuhan masih milih-milih. Bahkan dalam perkuliahan saja pun seperti itu. Dia lebih memperhatikan yang lebih pintar daripada ya di luar kepintaran. Ya. Dosen lebih memperhatikan yang bacotnya lebih banyak daripada yang diam-diam. Masih milih-milih. Hamba Tuhan juga masih milih-milih. Ngapain nggak datang ke rumahnya Bapak Maharani? Nggak ada harapan di situ. Namanya aja harapan, tapi nggak ada harapan di situ. Ya, masih milih-milih, masih mengkotak-kotakan. Yesus datang untuk semua orang tanpa melihat jabatan dan status sosial. Lalu apakah kita masih suka mengkotak-kotakan juga? Jabatan sosial, wah kalau kita datang ke sana, waduh banyak lah itu.
Ya. Dulu waktu kami PPL di Bandung itu, wah kalau udah dipanggil ke rumah ini tuh, semangat. Semangat tuh. Karena minimal pulang dapat upeti. Tapi kalau datang ke rumah ini, kita malah justru capek di situ, ngebantuin kerja, angkat-angkat. Masih mau kotak-kotakan. Jangan-jangan juga kita seperti itu sekarang ini. Janganlah ke rumah itu. Janganlah. Kalau ke rumah itu boleh tuh. Kenapa? Banyak makanan di situ. Kita pulang masih dibayar uang bensinnya. Yesus tidak datang untuk itu, bos. Aku datang untuk melayani, bukan untuk. Nah, itulah konsep si penabur ini. Penabur bukan hanya untuk menabur, tetapi penabur memang dia memakai status sebagai penabur. Dia turun ke bawah. Sekarang banyak pendeta yang lebih turun ke atas. Iya, turun dulu baru ke atas. Miskin nih. Jabatannya dilihat, status sosialnya dilihat. Ya. Banyak juga yang sekarang seperti itu. Ya. Diundang khotbah. Wah, waktu saya diundang khotbah ke apa itu? Ke Tomang. Jakarta Barat itu yang ban kita pecah. Ya Jakarta. Kan gereja besar ya. Harapannya itu kan besar. Harapannya juga tuh yang hadir banyak gitu. Pas hadir, woi. Nggak usah. Taruh di sini. Lebih bermanfaat kalau di sini ditaruh. Ya. Waktu pas datang, udahlah. Artinya kan, nggak apa-apa dikit lah itu. Yang penting semangat kan, khotbah. Pas pulang, segini. Terkadang kita seperti itu tanpa kita sadari. Kita masih melihat seperti itu. Ya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Yesus sudah datang untuk itu. Bahkan Yesus melayani jemaat yang satu orang. Tahu di mana? Yesus melayani jemaat satu orang. Di kolam, di sumur. Siapa yang dia layani di sumur? Perempuan Samaria. Satu tuh jemaatnya, nggak ada tuh murid-muridnya di situ. Dia datang tuh ke sumur, ada yang sedang ngambil air, dia layani. Satu orang. Kalau satu orang kan, kita khotbahkan udah berapi-api kan? Iya. Tapi kalau banyak itu kayak, Joy ketawa. Ya, pengalaman pribadi. Ya. Nah jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan gak datang. Bahkan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Satu orang pun layani. Tanpa melihat status sosialnya. Ya. Yesus kan gak tanya ke perempuan Samaria itu kan, kerjaanmu apa? Nah dia tinggal nanya tuh,
Tuhan itu. Terus berapa gajimu? Nggak nanya. Ya. Dia cuma bilang, aku pun tahu yang di rumahmu itu sekarang bukan suamimu. Ya. Dan Yesus datang untuk memberi air kehidupan. Wah, ini ibu gembala luar biasa ini. Belum sekolah teologi. Hah? Satu orang pun dilayani. Nggak usah mengkotak-kotakan. Jangan melihat status sosial. Ya. Saya ingin datang ke rumah Pak Marama, tapi takut saya merepotkan. Ya. Nanti bilang, aduh, Pak Pendeta datang, gimana ya, Bu? Kalau ini boleh seperti itu. Tiba-tiba pendetanya datang, wah panik tuh satu keluarga. Langsung ada yang keluar dari belakang dapur itu, pergi ke pasar, beli daging babi. Nah, kalau kita di sini aman saja. Ya? Yesus menginginkan orang yang menerima firman itu karakternya berubah, bukan jadi buas. Ya? Apakah kita berubah atau malah jadi buas? Kalau mau melihat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, manusia buas itu banyak di gereja. Banyak di gereja orang yang buas. Buas banget malah. Buasnya bagaimana? Dia merasakan sudah melayani. Dia kan sudah merasanya, sudah menyampaikan firman. Dia sudah merasa hidupnya udah kudus. Dia merasa sudah dilayakkan oleh Tuhan. Dia sudah merasa kalau sudah berdiri di altar ini, lalu dia yang paling suci, dia yang paling hebat. Sehingga dia punya hak, dia punya legalitas, dia punya legacy untuk bisa menghakimi orang yang tidak seperti dia. Nah ini yang Tuhan tidak pernah suka ini, yang seperti ini. Tuhan itu mau kita berubah di saat kita dengar firman, di saat kita menerima firman. Yang Tuhan inginkan itu berubah, bukan jadi puas. Bukan jadi puas. Kebanyakan kita jadi puas, bukan berubah. Sehingga yang kita pikirkan adalah kesucian kita saja. Yang kita pikirkan adalah kebenaran kita saja, tanpa memikirkan orang lain. Kita hanya menjadi hakim bagi orang lain. Hakim itu. Berubah. Jangan jadi manusia puas. Yang terakhir, Yesus menginginkan setelah menerima firman, maka ada koneksi yang erat antara manusia dengan Tuhan. Apakah kita sudah terkoneksi setelah menerima firman? Yesus Kristus. Ya. Maka kalau kita sudah terkoneksi teman-teman, kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, maka kita pasti akan berubah dan tidak puas. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tidak akan lagi melihat jabatan status sosialnya. Enggak. Karena kenapa? Kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena koneksi kita kuat. Kalau koneksi kita kuat, maka kita tidak akan lagi memilih-milih. Ya. Kita tidak akan lagi memilih-milih. Tetapi kita datang untuk orang ini. Kita datang secara random. Seperti Tuhan juga datang. Secara random bagi manusia. Maka yang paling terpenting di sini adalah koneksi. Hubungan yang erat. Kalau hubungan kita tidak erat, hubungan kita kurang dekat, ya makanya kita jadi puas. Makanya kita selalu melihat jabatan dan status sosial. Makanya kita selalu melihat rupa. Makanya kita selalu melihat perawakan. Makanya kita selalu melihat, oh aduh gimana Aish. Karena kenapa? Koneksi kita nggak kuat. Koneksi kita nggak kuat. Maka si penabur mengharapkan saat dia
saat dia memberikan perumpamaan itu, ada koneksi nih sama pendengarnya. Ngerti nih, paham. Jadi terkoneksi hubungan mereka. Tapi parahnya, murid-murid yang enggak ngerti. Tapi saudaraku sekalian, sudahkah kita terkoneksi? Ya. Sudahkah kita terkoneksi dengan si penabur itu? Ya. Penabur sudah menyebar. Sekarang koneksi kita, karakter kita. Kalau kita terkoneksi, karakter kita hancur. Kalau koneksi kita hancur, udah bobrok kita sudah. Bobrok kita. Nggak karu-karuan hidup kita ini. Kalau kita sudah tidak terkoneksi, panik. Panik kita udah. Bayangkan kalau sudah wifi-nya mati. Panik. Aduh, jangan-jangan dosen hubungin lagi, wifi-nya mati, koneksinya nggak ada. Kalau sudah hubungannya udah hancur, bobrok kita. Bobrok, sebobrok-bobroknya. Lihat, Yesus sebelum datang ke dunia, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih 5 abad loh. Allah tidak pernah berbicara lagi kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel. Tidak pernah bicara. Lihat koneksinya putus. Apa yang terjadi? Kurang lebih 500 tahun. Bobrok hidupnya. Hancur. Maka orang-orang Kristen yang koneksinya putus dengan Tuhan, bobrok hidupnya. Jadi kalau kita lihat masih dalam gereja, ada yang suka menghakimi, ada yang suka ya terlihat buas hidupnya itu. Kesimpulan. Ya. Saya mau memberikan kita pemahaman ini dulu. Kita melihat bahwa penabur itu diibaratkan ya, itu adalah Yesus. Lalu benih itu firman. Firman itu adalah Yesus. Dan penerima itu adalah manusia. Maka setiap orang yang menerima Yesus seharusnya yang pertama tidak punya pilihan lagi. Kita ini udah gak punya pilihan Bapak Ibu. Ketika kita menerima Yesus itu, ketika kita menerima si penabur itu, ketika kita terkoneksi dengan penabur itu, kita ini udah gak punya pilihan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi. Hidup kita ini udah milik Tuhan, gak punya pilihan kita. Udah gak punya pilihan. Pilihan kita hanya satu, Yesus. Masalahnya kita selalu milih-milih. Masalahnya kita selalu milih-milih. Ya. Udahlah saya pelayanan ini aja lah. Ini lebih gampang, ini lebih enak, ini lebih passion saya gitu. Kita udah gak punya pilihan. Paulus mengatakan saya ditawan oleh saya ditawan oleh Paulus itu mengatakan dia adalah tawanan roh. Artinya dia udah gak punya pilihan. Hidupnya itu udah gak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, jadi tawanan. Tawanan roh. Jadi tawanan Tuhan. Mau dia dibawa kemana saja, yang penting Tuhan sudah. Ketika kita sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ini setara. Tapi terkadang kita masih melihat status. Kita masih terlalu melihat masalah gender dalam gereja. Kita masih sibuk dengan itu. Padahal ketika kita memilih Tuhan, ketika kita memilih Dia sebagai Juru Selamat hidup kita, status kita ini setara. Dari manusia berdosa kepada manusia yang manusia yang diselamatkan. Ketika kita menerima Yesus itu, karakter kita berubah.
berubah, hidup kita berubah. Lalu ketika kita menerima Yesus, maka koneksi kita kuat. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Maka ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tidak punya pilihan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka status kita pasti setara di hadapan manusia lainnya. Maka ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, karakter kita pun berubah. Tidak menjadi buas, tidak seperti binatang. Tetapi kita adalah manusia-manusia yang terselamatkan, yang karakternya berubah, yang statusnya setara, dan yang kita hanya miliknya Tuhan. Kita, kata Paulus, saya adalah tawanan roh. Apa yang maunya Tuhan, ya, apa yang maunya Tuhan itulah hidupku. Apa yang diinginkan Tuhan itulah hidupku. Karena aku adalah tawanan roh. Jadi aku tak punya pilihan. Pilihanku hanya satu, Tuhan. Aku tidak punya pilihan lagi di dalam dunia itu. Dari dalam dunia ini. Pilihanku hanya satu, Tuhan. Karena kenapa? Kita punya koneksi. Jangan putuskan koneksinya. Karena Tuhan telah turun. Dan jika sebentar kita akan memperingati hari kematiannya, maka itu koneksi yang lebih kuat lagi. Tuhan sedang membangun koneksi yang lebih kuat. Ya. Apakah dia mati hanya untuk murid-murid yang telah mengikuti dia? Untuk orang-orang yang telah mengikuti dia? Enggak. Dia mati untuk semua orang. Dia mati untuk semua orang. Maka ini menguatkan koneksi yang lebih lagi antara manusia dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita terkoneksi. Mari karakter kita berubah. Mari kita setara status kita. Dan hanya satu pilihan kita, yaitu Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan akan terus menuntut kita. Kita persiapkan hidup kita, ya, menyambut, memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dan mari kita mempersiapkan diri kita juga, ya, dalam menyambut kebangkitan, dalam menyambut hari Pentakosta yang ada di depan kita. Dan semoga kita akan tetap menyertai. Semoga kita tetap sertai dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Koneksi yang lebih kuat kepada Tuhan. Dan pilihan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sang firman itu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka firman yang ditaburkan itu adalah Allah yang turun ke bumi kepada semua orang. Dan yang mati di kayu salib itu adalah firman, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk semua manusia. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan terus melengkapi setiap kehidupan kita. Lagu yang terakhir. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang kita nyanyikan terakhir tadi. Hanya oleh anugerah Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita hidup. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Maka kita tidak punya pilihan yang lain selain memilih anugerah itu. Kita tidak punya pilihan lain selain hanya satu, yaitu Tuhan. Yang kita kenal dia dalam pribadi Yesus Kristus. Maka sebabnya jangan sia-siakan pilihan itu. Tetapi marilah kita memilih sesuai apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jika Yesus telah turun sebagai firman, dan dia menyatakan dirinya dalam firman, dalam pribadi sebagai manusia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus, maka tidak ada pilihan bagi kita. Kita ini adalah tawanan roh. Kemanapun Tuhan mau bawa kita, kita hanya punya satu pilihan, ikut saja. Tidak ada pilihan lain. Jangan memberontak. Ya, dia datang ke dalam dunia, bahkan dia pun mengatakan dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus sudah mengatakan ketika kita mengikuti dia, kita seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak ada memberontak. Jangan memberontak. Jangan melawan. Karena pilihanmu cuma satu. Pilihanmu cuma satu. Yesus Kristus, juru selamat kehidupan. Ku hidup karena anugerah.
dapat kubanggakan semua karena cintamu. Hidupku, hidup jalanku. Kita jadi kata hidup karena anugerahmu. Tiada satu dapat kubanggakan semua karena cintamu. Hidupku, hidupku, hidup jalanku. Yesus pegang, Yesus pegang erat-eratmu. Ku dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau rasa selamaku hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan kembali kita. Mungkin kita melihat bahwa terkadang koneksi kita terputus dengan Tuhan. Mungkin terkadang kita terlalu puas menjadi seorang hakim bagi orang lain. Mungkin terkadang kita masih melihat status sosial manusia di sekitar kita. Atau kita masih punya pilihan lain selain dari Tuhan. Maka Yesus membentangkan perumpamaan pada hari ini kepada kita melalui firman Tuhan. Dia datang karena kita hanya punya satu pilihan, yaitu Dia, Yesus Kristus. Dia datang tidak lagi melihat status siapa kita, status sosial kita, tetapi Dia mau kita setara saja. Dia mau supaya kita berubah, karakter kita berubah, sifat kita berubah, hidup kita berubah juga. Dia datang agar kita punya koneksi kembali kepada Dia. Selama beribu bahkan beratus ribu tahun kita terputus dengan Dia. Maka untuk saat ini, kali itu Dia datang turun hanya untuk satu hal, agar membangun koneksi kembali. Bagaimana kita terkoneksi dalam perdamaian, agar kita dengan Allah bisa berdamai. Maka melalui Yesus Kristus kita bisa membangun koneksi. Maka jangan sia-siakan Bapak Ibu. Pilihanmu cuma satu, pilihanku juga cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain pilihan kita. Apa yang kita bangun di dunia ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini, semua pasti akan hilang dan binasa. Tetapi koneksi yang kita bangun hari ini akan membawa kita kepada Dia, yang duduk di sebelah kanannya Dia, yang duduk bersama-sama dengan Dia, yang duduk memerintah bersama dengan Dia. Maka koneksi itu akan terus, bukan semakin turun, tapi koneksi itu akan naik menuju ke tahtanya yang Maha Kudus. Maka mari kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, seolah-olah besok kita akan mati. Karena hanya anugerah itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Ku hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat kuandalkan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku.
Bimbing hidupku, pimpin jalanku. Yesus menang, Yesus menang, terangkanku. Tiada bagiku di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau bersama selamaku hidup. Yesus menang, Yesus menang, terangkan aku. Bukan yang hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau bersama selamaku hidup. Yesus menang, Yesus menang, terangkan aku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau bersama selama Engkau bersama, Engkau bersama selama Engkau bersama, Engkau bersama selamaku hidup. Ya Tuhan, jika hari ini kami hidup, itulah alasan kami percaya kepada Tuhan. Itulah alasan kami beriman kepada Engkau, Tuhan Yesus. Bahkan jika hari ini kami bisa hidup, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tak terbatas kebaikan-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas juga pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Maka alasan kami hidup hari ini Bapa, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kesempatan yang masih Tuhan berikan, oleh karena kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga Engkau memberitahukan kepada kami bahwa kami hidup oleh karena Engkau juga hidup, Tuhan. Terima kasih. Hari ini betul besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menikmati kehidupan ini Bapa, sehingga peribadatan kami pun kami nikmati. Pemberitaan firman Tuhan juga Bapa menemplak setiap kehidupan kami, bahkan hamba-Mu Tuhan. Kiranya karakter kami akan terus terperbaiki. Kiranya kami akan terus melihat bahwa hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Hanya satulah pilihan kami, yaitu Engkau Tuhan. Engkaulah yang terutama. Dan biarlah kami memiliki konektivitas kepada Tuhan, memperkuat koneksi bagi kami Tuhan, sehingga memberikan satu peringatan bagi kami. Engkau yang turun ke bumi, Engkau yang turun ke dunia. Engkau adalah firman, dan Engkau adalah Allah yang menjadi firman itu. Dan firman itu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau rela turun Tuhan. Engkau rela berkumpul bagi kami, manusia-manusia yang berdosa ini. Engkau tidak memilih, tetapi Engkau menyetarakan dirimu dengan manusia itu, agar Engkau bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan, perkuatlah terus koneksi kami Tuhan, agar kami bisa terhubung dengan Engkau setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, agar kami melihat setiap kebaikan yang terus terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Perumpamaan yang Kau bentangkan kepada para pendengar-Mu, perumpamaan yang Kau bentangkan kepada murid-murid-Mu, perumpamaan yang Kau bentangkan pun kepada kami hari ini. Biarlah kami memahami begitu besar Engkau begitu rendah hati, Engkau begitu sangat-sangat mengasihi kehidupan kami, sehingga Engkau rela turun bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Kiranya kasih dan kuasa-Mu Tuhan akan menyertai kami. Untuk seluruh jemaat yang hari ini hadir, dan mungkin juga yang masih belum,
Kiranya berkat kemurahan Tuhan, kasih-Mu dalam hidup mereka, setiap keluarga akan terus menyertai, akan terus menolong. Pada hari ini Tuhan, ada keluarga Bapak mengharapkan bersama dengan istri. Tuhan berkati. Tidak tersembunyi apa yang sedang mereka pergumulkan. Tidak tersembunyi apa yang sedang mereka doakan. Hanya Engkau yang paling tahu. Hanya Engkau yang paling mengerti. Kami manusia, mungkin kami tidak mengerti. Tetapi Tuhan satu-satunya yang mampu mengerti apa kebutuhan mereka dan apa pergumulan mereka. Pada hari ini hadir juga Bapak Guru kami, Bapak Guru Begin, bersama dengan keluarga. Pergumulannya pasti ada. Tetapi kami tahu telinga Tuhan tidak akan pernah tertutup mendengar. Mungkin berproses, mungkin gak hari ini, mungkin bukan tahun ini. Tetapi kami tahu bahwa proses Tuhan yang paling terbaik, proses Tuhan yang paling mujarab, proses Tuhan yang paling hebat. Sehingga tugas kami hanya menunggu dan kami melihat bagaimana kasih-Mu, bagaimana kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, Engkau berkati Bapak Guru kami, anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, baik yang sudah bekerja, baik juga yang sedang berkuliah, maupun di sekolah menengah juga, di SMP, di SMA. Tuhan berkati, cukupkan segalanya. Dalam segala kekurangan apapun Tuhan, Engkau tahu pasti bahwa kecukupan itu hanya datang dari Tuhan. Masa depan keluarga ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membangunnya, Engkau yang akan juga menyertai setiap langkah kehidupan mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati. Tidak ada motivasi apapun selain hanya dilakukan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih, berkati Joey, berkati Ray, berkati Ras, berkati juga Elton. Dalam segala pergumulan mereka sebagai remaja, juga Tuhan berkati. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu tanpa tersembunyi satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak pimpinan jemaat juga yang menggembalakan kami di tempat ini. Mungkin hari ini kurang begitu sehat, tapi kami tahu tangan kuasa Tuhan yang akan mencapai ada di kepala hamba ini. Engkau berkati pekerjaannya sebagai aparat sipil negara, dan Tuhan berkati Tuhan. Engkau menghindarkan dari segala hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Dalam posisi-posisi yang sudah Tuhan percayakan, Engkau akan terus menyertai dan memberkati. Engkau memberkati dia sebagai kepala. Engkau memberkati juga orang-orang yang mengikut dia sebagai pendukung dari pekerjaan. Kiranya Tuhan akan terus mengolah setiap apapun yang sudah Tuhan percayakan bagi hamba-Mu hari ini. Kiranya pelayanan yang sudah dimulai dan dibangun akan terus berjalan seiring waktu yang Tuhan tetapkan, dan seiring waktu juga orang-orang akan datang untuk melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini melalui pergembala. Istri yang sudah Tuhan taruhkan, Tuhan tetapkan, Tuhan berkati. Engkau juga akan terus memberikan hati yang mendukung, yang melayani, yang menyokong hamba-Mu untuk pelayanan di tempat ini. Dan kiranya istri yang sudah Tuhan tetapkan menjadi satu sebagai suami istri, juga Tuhan akan berkati. Pekerjaan sebagai dokter, kiranya juga Tuhan berkati. Orang-orang yang akan datang itu akan menjadi berkat bagi keluarga ini. Itu akan membangun keluarga ini untuk semakin lebih baik. Ini akan membangun pelayanan juga di tempat ini. Berkati profesi sebagai dokter, berkati juga kehidupannya sebagai istri gembala di tempat ini. Anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, Catherine dan juga Deva, Engkau berkati Tuhan masa pertumbuhan mereka dalam masa remaja mereka juga Tuhan berkati. Catherine yang ada di Bandung, Tuhan berkati. Engkau akan menghindarkan dari segala bahaya, dari segala godaan, dari segala apapun yang mencoba merongrong hidupnya. Kiranya Tuhan akan membentengi kehidupannya dalam segala apapun. Devan juga tidak terluput dari tangan-Mu Tuhan. Engkau akan selalu memproteksi anak-anak ini dan kiranya terhindar dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada ibu kami juga yang bersama-sama dengan kami, Ibu Esmendrova, dalam masa lanjut usianya juga Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan, kemuliaan juga Tuhan akan terus berikan baginya.
Kiranya masa-masa di usia lanjut ini Tuhan akan terus mempersiapkan dirinya untuk tetap ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tempat ini juga Tuhan ada Dasu, ada Dedi, ada juga Rian. Kiranya Tuhan juga akan memberkati pekerjaan dan juga perkuliahan yang sedang mereka lalui hari ini. Tuhan akan berkati. Engkau akan menyukseskan masa depan mereka, bahkan menyelesaikan perkuliahan mereka dengan sebaik mungkin. Masa depan ada di tangan-Mu Tuhan, dan kami taruhkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya Engkau yang menentukan masa depan kami, Engkau yang menentukan setiap hidup kami. Hamba-Mu sendiri bersama dengan istri hamba-Mu dan anak kami dunia, juga Tuhan berkati pekerjaan yang Tuhan percayakan dan juga posisi-posisi yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan membuat itu semakin untuk kami bisa meraih berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati istri hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam kaitannya juga Bapak pelayan juga Tuhan berkati. Dia dalam masa pertumbuhannya sebagai anak-anak yang dulu di kelas 1 SD hari ini juga Tuhan akan berkati dan juga Tuhan akan sertai hidupnya. Masa depannya dalam tangan-Mu. Tugas kami Tuhan, kami hanya memohon berkat yang Tuhan berikan untuk masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami doakan gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan akan berkati. Orang-orang yang masih belum mendapatkan tempat untuk beribadah, kiranya tunjukkan jalan bagi mereka untuk bisa datang ke tempat ini. Dan kiranya juga Tuhan, dalam masa-masa menuju untuk peresmian gereja ini sebagai posko, juga Tuhan akan berkati. Cukupkan segalanya, karena kami tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya yang akan kami laksanakan di hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Pentakosta secara umum, untuk memberkati dari ketua umum, bahkan hingga sampai membantu umum, juga Tuhan berkati. Engkau ada di selalu perjalanan hidup mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami Bapak, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu ini kami akan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan peribadatan kami di minggu ini hanya kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan tetap membawa kami dalam pertumbuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan akan tetap menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Kami mengakhiri doa kami Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semoga kita sama-sama berdiri. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah firman itu sebagai berkat, jadikanlah firman itu sebagai landasan kita untuk hidup, dan mari kita jadikan firman itu sebagai benteng dalam kehidupan kita. Dan kiranya senantiasa Tuhan akan membawa kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah terima berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kota tanpa malam di Yerusalem. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia.
Kristus. Aku rindu bersama bersama-Nya. Inilah harapan, inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi bahwa kita sebagai pengikut Kristus jangan lupa untuk selalu terkoneksi gitu ya. Jangan cuma punya smartphone yang nyari koneksi sama wifi atau kuota, tapi orangnya juga harus smart gitu untuk tetap berkoneksi sama Tuhan gitu ya. Lalu terima kasih untuk pelayan altar yang sudah melayani hari ini, dari WL Singer, pemain musik, LCD kolektor, juga yang jaga kamera di belakang. Terima kasih untuk semua pelayanan hari ini, juga terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir hari ini. Kita sama-sama untuk menikmati berkat Tuhan, sama-sama untuk melayani, karena kita ada hari ini adalah suatu anugerah. Untuk minggu depan, tanggal 24 Maret 2024, kita ibadah seperti biasa jam 10. Untuk worship leader akan dilayani oleh saudara Rian, singer dilayani oleh saudara Dedi dan Joy, lalu Asher akan dilayani oleh saya dan Ibu Yeni, lalu fokusnya saudara Ras, kolektornya dilayani oleh saudara Devan, lalu ini firman Tuhannya ditukar jadi Bapak pimpinan jemaat, lalu musik akan dilayani oleh Dasman, lalu persembahan akan dilayani oleh Bapak Guru Bia, lalu keterangannya adalah performance. Jadi silakan untuk Bapak Ibu atau youth, silakan yang ingin menampilkan suatu penampilan memberikan kesaksiannya bagi Tuhan gitu ya. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 di tempat ini, silakan untuk hadir bergabung untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu hari Sabtu kita latihan musik, jamnya silakan disepakati. Lalu juga untuk ibadah youth jam 7 malam. Lalu setelah ini kita ada latihan nyanyi untuk acara peresmian sektor laman. Oh beda ya, KKR. Kirain KKR itu ada peresmian sektor laman yang beda lagi. Oke. Jadi untuk KKR yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei gitu ya, masih 2 bulan lagi ya, tapi kita sudah bersiap dari sekarang untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita latih terus supaya di saatnya nanti penampilan kita juga kita dapat memberikan yang terbaik. Ada lagi tambahan? Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita sudah ada kesepakatan dengan pengurus wilayah DPI Jabodetabek dan Kalimantan. Kita ada kesepakatan bahwa nanti di bulan April, tanggal 14 April diadakan peresmian. Ada 2 peresmian. Yang pertama, peresmian sektor 8. Jadi kita itu gereja-gereja ini ada sektor-sektornya. Mulai dari 7 sampai 8 dan rencananya nanti sampai 10 gereja itu digabung dalam satu sektor. Nah, sampai saat ini baru sampai 7 sektor. Akan dibuka sektor 8. Nanti kita akan bergabung di sektor 8 itu. Ada 8 gereja. Nah, itu akan diresmikan pada tanggal
14 April di gereja Villa Indah Permai, Teluk Pucung. Teluk Pucung di Villa Indah Permai, daerah Bekasi juga. Terus waktu kita rapat itu Pak Pendeta Silaban sebagai koordinator wilayah mengatakan tidak akan diresmikan sektor 8 sebelum peresmian posko wisata. Jadi harus diresmikan dulu posko wisata. Nah, diambil kesepakatan pada tanggal 14 itu nanti akan dibarengin. Jadi peresmian posko kita dulu, baru setelah itu peresmian sektor 8 pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Jadi oleh karenanya saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kemarin saya dapat info lagi bahwa tanggal 14 itu bisa aja bisa maju bisa mundur, karena katanya Pak Gembala, Pak Pendeta Silaban tanggal 14 itu sepertinya ada kegiatan lain. Jadi kemungkinan bisa maju minggu pertama April. Kemungkinan, ya, kita tunggu infonya aja nanti. Kemungkinan lebih cepat. Nah, oleh karena itu kita harus ada persiapan yang lebih matang di sini. Karena kita di situ nanti akan kita mempersembahkan pujian, ya. Ya kan? Kita akan mempersembahkan pujian di situ sebagai, tapi sebanyak sih kita persembahkan pujian lah ya, karena kita yang diresmikan, di situ. Jadi kemungkinan ini bisa maju minggu pertama April. Ya. Lalu nanti pelayannya di situ karena kita salah satu tuan rumah lah ya, karena kita diresmikan, kita juga nanti pelayan WL-nya itu dari kita. Nah, kemarin itu saya diminta jadi WL-nya, oke lah, karena nanti jadi WL-nya di situ. Kemudian tanggal 26 Mei kita ada KKR sektor 8. Sektor 8 ini diadakan di GPI Cikarang. Kita diminta juga di situ pembicaranya, jadi saya nanti akan berfoto di situ di KKR sektor 26. Itu makanya nanti setelah ini kita akan nyanyi karena kita diminta untuk mempersembahkan pujian di KKR itu. Jadi itu aja kira-kira Bapak Ibu yang mau sampaikan, doakan lah ya, karena di sini kan kita juga cukup ada pengeluaran yang boleh kita berikan kepada mereka, hamba-hamba Tuhan nanti akan melayani di sana. Kita juga nanti berkontribusi untuk konstruksi, walaupun kita bersyukur lah sebenarnya karena peresmian itu diadakan di gereja VIP ya. Kalau misalnya di sini kita terbuka semua. Jadi puji Tuhan kita hanya kontribusi karena dibarengi dengan peresmian sektor. Jadi itu aja Bapak Ibu ya, tolong seluruh jemaat ayo semangat kita beribadah. Kita sudah sebentar lagi kita sudah terdaftar di Jabodetabek ini. Dan kita udah, nama kita udah sampai di Sinode. Jadi kita udah nggak bisa lagi main-main. Walaupun selama ini kita udah sering sungguh-sungguh, tapi hendaknya lebih sungguh-sungguh lagi untuk pelayanan kita. Itu aja ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri peribadatan kita pada siang hari ini dan sebelum itu kita bersama-sama dengan dan program berteks kita. Nanti kita akan pujian buat Tuhan. Kita sampai kasih udara berkesudahan
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana.